Musim dingin di Kolombia, seorang tokoh publik sedang menyampaikan pidato orasinya yang disiarkan ke seluruh stasiun radio. Secara garis besar, isi pidato tersebut menentang keras Amerika Serikat menguasai wilayah selatan benua. Perseteruan ini terjadi pasca pandemi flu merah dan karat merah. Negara-negara selatan benua Amerika merasa Amerika Serikat terlalu lama berkuasa dan hidup sejahtera di posisi atas sebagai bangsa paling makmur. Pidato propaganda yang disampaikan oleh tokoh publik tersebut membuat masyarakat terprovokasi hingga menimbulkan konflik antara bangsa-bangsa di benua Amerika. Di salah satu rumah warga ada kakak beradik yang tinggal bersama. Jika dilihat dari apa yang sedang dikerjakan oleh sang kakak, sepertinya bisa disimpulkan bahwa remaja ini adalah seorang peretas handal. Di ruang kelas perguruan Akademi Militer Angkatan Laut, Tom yang sekarang sudah masuk ke masa purna tugas sedang mengajar di kelas. Ketika jam pelajaran selesai, Tom memanggil salah seorang anak didiknya, yaitu Swain, karena tertarik dengan jurnal milik pemuda itu. Tidak menampik, virus digital juga tidak kalah berbahaya dari virus Red Flu dan Red Rush. Apalagi Tom dan kesatuan militer sepertinya belum siap menghadapi ancaman virus digital. Sebagaimana dulu pasukan Nathan James sempat kewalahan menghadapi Valkyrie yang direkrut sebagai staf IT Navy. Intip sejenak ke petualangan Danny dan intelijen cantik Sasha. Mereka berdua masih aktif bertugas dan sekarang sedang berada di Panama. Sasha dan Danny menemui seorang pemuda penduduk lokal. Pemuda tersebut memberikan undangan acara ulang tahun Presiden Panama, Fernando. Sedikit kabar, kali ini ex-pasukan Nathan James sedang menjalani misi penting di Panama. Sementara itu, Alicia, Hugh, dan Melan saat ini bertugas di Pusat Komando Militer Florida, Amerika Serikat. Mereka sedang memantau kapal USS Jeffrey Michener dan 4 kapal lainnya yang sedang diuji coba. Sebagaimana yang tampak, misi uji coba kendaraan tempur kali ini dipimpin oleh Mike dan Andrea. Hacker Kolombia yang muncul di awal kisah ini memberikan salinan coding kepada seorang pria. Setelah memberi salam Viva Tavo, si pemuda pun langsung dihabisi. Pasti kita semua sudah sangat akrab dengan USS Nathan James, bukan? Kapal perang milik Navy ini sekarang sudah tidak lagi berlayar, melainkan dialihkan fungsi sebagai museum, dan Dr. Rios yang bertindak sebagai tour guide. Tom datang ke kapal untuk menghadiri acara akbar, pameran sekaligus peresmian alutsista militer Angkatan Laut. Tom bertemu dengan beberapa rekan lamanya, ada Mike, Diaz, Andrea, Keter, dan Miller. Mereka saling menyapa setelah 3 tahun tidak berjumpa. Tak lama setelah itu, Kara masuk dan ikut menyapa Tom. Sekedar informasi, Gator memutuskan untuk pensiun dini dan besok adalah hari terakhir bertugas. Sementara Kara sekarang sudah menjadi kapten kapal Nathan James dan besok tugasnya adalah membawa para wisatawan mengitari lautan. Sasha, Candy, Wolfman, dan Danny sudah berada di acara pesta ulang tahun El Presidente de Panama, Fernando. Berhubung pesta ini dihadiri oleh mayoritas pria para pejabat tinggi negara-negara Amerika Latin, Sasha dan Candy bertugas di dalam gedung untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara Danny dan Wolfman mengamankan area luar gedung. Sasha sedang mencari celah untuk bertemu Fernando, kemudian dia dihampiri oleh Jenderal Angkatan Darat Kolombia Hector Martinez, dan mereka pun saling berkenalan. Singkat cerita, Sasha berhasil menemui Fernando di ruang kerja El Presidente. Danny dan Candy juga menyusul masuk ke sana. Tujuan pasukan Navy menemui Fernando untuk mengajak Panama berafiliasi dengan Amerika Serikat melawan misi terselubung yang sedang digencarkan oleh negara Kolombia. Tawaran ini tidaklah semulus yang dibayangkan, mungkin bakal ada ancaman serta intimidasi dalam tawaran afiliasi tersebut. Oleh karena itu, Sasha sudah memperhitungkan semuanya. Candy meracuni 2 pengawal presiden, Danny mengawasi area ruang kerja, dan Wolfman siap dengan bidikan senjata ke arah Fernando. Sasha sendiri menyiapkan peledak C4, jaga-jaga apabila pasukannya diserang mendadak. Setelah mendengar penawaran dari Sasha, El Presidente menolak secara halus. Dia tidak ingin didemo oleh warganya sendiri karena bersekutu dengan Amerika Serikat. Perlu diketahui, sejauh ini Panama masih nyaman bersikap netral, tidak bersama negara-negara Amerika Latin ataupun Amerika Serikat. Mendapat jawaban demikian, Sasha CS tidak mau memaksa dan mereka pun segera pergi meninggalkan gedung.
Acara pameran alutsista atau Fleet Week resmi dibuka. Mulai dari armada tempur, peralatan perang, serta skill para tentara Navy dipamerkan dalam acara tahunan ini. Burke yang juga hadir di acara tersebut datang menghampiri Tom. Pria yang kerap ditugaskan dalam misi-misi penting Nathan James ini sekarang sudah tidak berperang dan lebih memilih menjadi staf kantoran yang mengurusi benda-benda pameran di Museum Militer Angkatan Laut. Pria yang sebelumnya menerima salinan coding mendatangi sebuah warung internet untuk menyebarkan virus yang ada di dalam flash disknya super duper canggih, hanya satu klik, sinyal militer Amerika langsung padam. Di televisi Panama, wajah Sasha dan rekan-rekannya terpampang di Hard News. Mereka saat ini jadi buronan kelas kakap karena difitnah sebagai pelaku pembunuhan El Presidente Fernando. Kejam atau keji, ya begitulah politik. Teman Sasha datang ke hotel sekaligus mengabarkan bahwa pasukan militer gabungan sedang menuju ke sini. Dia mengajak Sasha CS untuk segera keluar dari hotel. Wawancara Tom dengan wartawan stasiun TV terpaksa dihentikan karena sinyal padam. Selain itu, kehilangan sinyal ikut mempengaruhi navigasi, alat tempur, dan tentu saja komunikasi. Dalam situasi yang sangat lemah dan tanpa persiapan tersebut, pasukan Navy diserang oleh Angkatan Udara Panama. Dari kejauhan, Kara yang sedang berada di kapal Nathan James melihat kepulan asap di area pantai Florida. Dia langsung tahu kalau di sana sedang terjadi penyerangan, sementara di gedung pusat komando militer, Melan sedang memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan radio komunikasi cadangan agar bisa berkomunikasi dengan Nathan James. Bukan main, situasi yang awalnya bahagia sontak berubah jadi bencana. Mike dan Burke siap mengambil senapan anti-tank lalu menembaki pesawat musuh. Satu pesawat berhasil dijatuhkan oleh Mike. Dalam keadaan kacau seperti ini, Andrea dan Rios tewas ditembus peluru kaliber 50 milik pesawat musuh dan kematian mereka pun menjadi sebuah tragedi yang sangat memilukan bagi Mike dan semua tentara angkatan laut. Berhubung di dalam kapal Nathan James banyak warga sipil, Kara tidak mau ambil resiko dan memilih untuk menjauh dari pelabuhan. Sedangkan Tom yang masih berada di pelabuhan melepaskan roket launcher ke arah pesawat tempur Panama hingga membuat pasukan lawan langsung meninggalkan lokasi. Di markas komunikasi militer, Melan diskusi dengan Jenderal Don Kincaid serta beberapa petinggi lainnya tentang penyerangan yang baru saja terjadi. Tidak dapat dipungkiri, Amerika Serikat kalah telak dalam tragedi ini. Faktor utamanya adalah kehilangan sinyal komunikasi dan sinyal untuk mengaktifkan senjata tempur. Rasanya mustahil menghadapi serangan masif seperti barusan menggunakan senjata manual. Jenderal Hector Martinez datang menemui sahabat sekaligus rekan revolusinya yang bernama Tavo. Hector melaporkan armada tempur udara yang bernaung di bawah aliansi Grand Columbia berhasil meluluhlantakkan basis militer Angkatan Laut di Florida dan mereka hanya kehilangan 2 pesawat tempur saat melakukan penyerangan tersebut. Sedikit informasi, Grand Columbia adalah perserikatan bangsa-bangsa Amerika Latin yang pernah eksis pada tahun 1819 hingga 1931. Saat ini, aliansi tersebut sedang diupayakan agar bisa eksis kembali. Kapal Nathan James segera menyiapkan proses evakuasi pemulangan wisatawan sipil. Di tengah proses tersebut, Gator menemui Kara dan mengungkapkan kalau dirinya tidak jadi pensiun dan siap kembali bertugas berperang melawan pasukan musuh. Mendengar permintaan tersebut, Kara mengapresiasi jiwa patriotisme Gator. Sasha dan rekan-rekan saat ini sedang berada di sebuah tempat persembunyian. Mereka baru saja menerima kabar soal penyerangan yang terjadi di pangkalan militer Angkatan Laut di Florida. Sasha mengajak semua rekannya untuk segera pulang ke Amerika guna membantu menghadapi serangan musuh. Akan tetapi, ajakan tersebut ditolak oleh Denny. Alasannya lebih baik mereka semua tetap di sini, mengumpulkan kekuatan bersama sekutu, lalu melakukan serangan balasan.
Di rumah tempat yang dijadikan base camp Grand Colombia, sang pimpinan memberikan apresiasi kepada tentara gabungan karena telah berhasil mengalahkan pasukan Angkatan Laut Amerika pada penyerangan pertama. Pimpinan tersebut bernama lengkap Gustavo Barros yang sangat terobsesi membangkitkan kembali Grand Colombia dan mencalonkan diri sebagai pimpinan tertinggi. Kabar keberhasilannya tersebut disiarkan kepada seluruh masyarakat Amerika Latin. Tafo juga melakukan kontak ke pasukan Angkatan Laut Amerika dan memperingatkan bahwa Grand Colombia siap berperang melawan tirani. Karena selama ini, Tafo merasa bahwa Amerika Serikat terlalu berkuasa. Jadi, oleh sebab itu, Tafo ingin semua bangsa di benua Amerika bagian selatan, tengah, dan utara yang satu rumpun Latin bersatu untuk melawan Amerika Serikat di bawah bendera Grand Colombia. Sampai di sini kalian paham kan? Dia sedang membawa warga sipil dari Nathan James menuju ke pelabuhan Florida. Mike dan Burke yang melihat proses evakuasi tersebut minta dibawa ke kapal Nathan James dan menyatakan diri siap untuk berperang. Tom sendiri tetap tinggal di Florida karena harus menyusun strategi sekaligus memantau pergerakan musuh dari markas komando militer. Tom yang sudah berada di ruang utama pusat komando menerima kabar dari Presiden US, Amerika menyatakan perang terhadap pasukan Grand Colombia. Tom yang saat ini berpangkat Jenderal Bintang 4 minta kepada Jenderal Kincaid untuk menyiapkan semua aset tempur beserta pasukan untuk menyerang markas lawan. Kincaid bukannya tidak mau menuruti permintaan tersebut, akan tetapi pertimbangan dan masalah utama saat ini adalah sinyal. Tentara Amerika dianggap belum siap melakukan serangan perang ofensif terhadap pasukan lawan, tunggu sampai masalah sinyal ini teratasi. Tom baru ingat kalau dia memiliki seorang murid spesialis IT yang bisa diandalkan bernama Swain. Kemudian Tom perintahkan Hugh untuk segera menjemput Swain di barak pendidikan Akademi Militer. Selain itu, dan untuk sementara waktu, para petinggi militer Florida harus memaksimalkan pasukan yang ada sampai masalah bisa diatasi satu persatu. Tafo dan Hector bicara dengan Duta Besar Meksiko untuk Kolombia, Ortega, perihal mengajak Meksiko masuk ke dalam aliansi Grand Colombia. Ortega sendiri tidak berani mengambil keputusan sekarang karena dia harus merundingkan tawaran ini dengan El Presidente Mexicano. Di tengah obrolan tersebut, dari atas langit terlihat sebuah penampakan satelit Amerika ke bumi, bahkan awak kapal Nathan James turut menyaksikan fenomena tersebut. Swain tiba di gedung markas komando militer, kemudian Tom langsung mengajak pemuda tersebut bertugas hari ini juga mengatasi masalah sinyal yang sedang dihadapi. Sebelum bertugas, Swain wajib disumpah, menyatakan bahwa dirinya setia dengan instansi militer Amerika. Setelah itu, Swain langsung disandingkan dengan Alicia sebagai staf IT. Marco, Sasha, dan tim masuk ke dalam hutan untuk mencari perlindungan sekaligus membangun aliansi bersama pasukan pemberontak yang kontra dengan Grand Colombia. Momen ini cukup mencekam, pasalnya Marco tidak begitu kenal dengan pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Armando Maza tersebut. Dan benar saja, begitu Armando beserta pasukannya muncul, aksi saling todong senjata pun terjadi. Bahkan Marco nyaris dijadikan sandera. Armando marah karena Marco membawa pasukan Amerika yang berstatus sebagai buronan ke area camp pemberontak ini. Ini sama saja seperti mencelakakannya. Tiba-tiba muncul seorang pria bernama Pablo yang tidak lain adalah teman lama Denny sewaktu mereka masih sama-sama bertugas sebagai pasukan intelijen Amerika. Mereka saling menyapa, lalu Pablo meyakinkan Armando bahwa orang-orang Amerika ini sama sekali bukan musuh. Tidak jauh dari kapal Nathan James, kapal korvet atau kapal perang kecil milik musuh baru saja menenggelamkan kapal kargo yang jaraknya juga berdekatan. Nathan James mulai ketar-ketir, waspada kalau sebentar lagi mereka juga akan diserang. Tak lama kemudian, kekhawatiran tersebut sungguh benar terjadi. Rudal dari kapal musuh mengarah ke Nathan James, bahkan 30 detik lagi sampai. Lagi-lagi karena masalah sinyal, peralatan perang kapal Nathan James tidak dapat berfungsi optimal. Namun demikian, mereka berhasil menghalau serangan dari musuh. Menurut Swain dan berdasarkan diagnosis sementara, yang terjadi saat ini adalah kebalikan dari hukum Metcalfe. Semakin banyak jaringan yang terhubung, malah justru membuat jaringan melemah. Sasha CS masuk ke kamp pemberontak. Pablo menjelaskan sedikit tentang sepak terjang Gustavo dalam membentuk kembali Grand Colombia. Jadi sosok Tafo ini mirip seperti Pablo Escobar. Di satu sisi memang dia sangat kejam, namun di sisi lainnya Tafo mampu mempertahankan nilai asli budaya bangsa sehingga dia begitu dicintai oleh rakyatnya. Setelah mendengar cerita tersebut, sekaligus melihat situasi di camp, tak lama kemudian Marco memanggil Sasha untuk izin pamit. Tugasnya sebagai guide membantu
membantu mata-mata Amerika sudah selesai dan sekarang sudah waktunya pulang. Mike dan Kara sedang mengatur strategi jebakan untuk kapal korvet milik musuh. Rencananya kapal tersebut akan dihantam menggunakan rudal torpedo milik Nathan James. Burke CS memasang rubber duck atau alat pemantul sinyal agar bisa mengarahkan rudal torpedo. Selain itu, alat ini juga bisa mengacaukan sinyal navigasi kapal lawan sehingga mereka terpaksa melewati rute yang sudah Mike dan Kara siapkan. Di anjungan kapal, ada seorang lulusan Tamtama yang baru 3 bulan dinas dan dia bernama Bell. Mike mempercayakan Bell menggunakan senjata manual untuk menembaki kapal musuh. Jika biasanya Nathan James membidik musuh menggunakan komputer, kali ini jauh berbeda. Bidikan manual digambar pada kaca jendela agar peluru tepat sasaran. Tom menjelaskan, pergerakan Gustavo akan semakin berbahaya jika dia berhasil mengajak Meksiko untuk bergabung dengan Grand Colombia. Pasalnya, negara tersebut adalah jalur strategis, penghubung antara selatan dengan utara. Ditambah lagi, negara Meksiko punya sumber daya alam minyak yang berlimpah. Lagi-lagi Tom meminta kepada Kincaid untuk memerintahkan semua pasukan yang berada di perbatasan agar segera pergi ke wilayah Meksiko sebagai upaya menggagalkan pasukan Gustavo menguasai kilang minyak. Permintaan tersebut kembali ditolak karena Kincaid tidak mau ambil resiko dalam situasi yang belum bisa diprediksi. Jangankan lain, sampai detik ini saja mereka belum dapat kabar dari Nathan James. Mendengar penolakan tersebut, Tom hanya bisa diam sambil memikirkan solusi lainnya. Armando dan Sasha sedang mengatur siasat. Rencananya mereka akan menghancurkan jembatan penghubung menuju ke kilang minyak Meksiko. Sementara itu, Danny dan rekan lainnya sedang membantu Pablo menyiapkan perbekalan tempur para pemberontak. Agenda berikutnya setelah misi ini selesai, Pablo akan kembali ke Amerika Serikat menggunakan pesawat dan Danny beserta rekan-rekan diperbolehkan ikut menumpang. Kejadian yang tidak disangka-sangka terjadi. Pasukan Grand Colombia tiba-tiba menyerang markas pemberontak setelah mendapatkan informasi dari Marco sebelum pria malang tersebut dihabisi. Pablo dan Candy terluka dalam insiden ini. Bahkan setelah itu, pada saat Danny menyelamatkan Pablo, ia ditangkap oleh pasukan lawan dan dijadikan sandera. Kapal korvet Panama sudah terlihat dari kejauhan. Rudal torpedo milik Nathan James gagal mengenai sasaran. Bell coba melepaskan beberapa tembakan, namun tetap saja masih gagal mengenai kapal musuh. Kemudian kapal korvet berbalik serang dan mengenai dinding bawah kapal Nathan James. Akhirnya Mike turun tangan, mengarahkan Bell agar tembakannya tidak meleset lagi. Hasilnya, Danny, Pablo, dan sejumlah pasukan pemberontak diikat dan diinterogasi oleh komandan regu bernama Kolonel Perez. Di mana markas besar milik Armando? Tanya Perez. Semua pasukan pemberontak kompak, tidak ada yang buka suara, akibatnya mereka dihabisi dengan cara ditembak tepat di kepala. Bahkan yang paling menyedihkan, Pablo juga ikut ditembak dalam penyingkapan ini, hingga membuat Danny marah besar. Sekarang giliran Danny yang akan dieksekusi. Tiba-tiba di Cartagena, Kolombia, Ortega dihabisi oleh pasukan Hector yang menyamar sebagai pegawai hotel. Alasannya jelas, karena Ortega dianggap menolak tawaran dari Grand Colombia untuk bergabung bersama mereka. "22 anggota Armando tewas dan pasukannya kehilangan banyak senjata. Pimpinan pemberontak ini mengatakan sebaiknya kita semua pulang karena akan sangat sulit menyerang jembatan perbatasan dengan kondisi kekurangan personil dan senjata seperti sekarang. Danny tidak setuju dengan usulan tersebut, sebab jika pasukan Gustavo berhasil melewati jembatan dan menguasai kilang minyak Meksiko, maka permainan usai dan Grand Colombia akan merayakan kemenangan mereka. Kita harus menghancurkan jembatan tersebut apapun yang terjadi," tegas Danny. Akhirnya semua setuju, mereka pun bergerak menuju lokasi jembatan. Di Nathan James, Diaz melaporkan serangan dari kapal musuh membuat lambung Nathan James rusak. Bahkan hanya selisih beberapa inci mengenai pipa bahan bakar. Sembari kapal diperbaiki dan menyiapkan stok logistik, Kara perintahkan Mike untuk melakukan kontak ke markas pusat komando militer atau SOTCOM untuk minta izin mengambil langkah tempur. Berhubung sinyal jalur pribadi masih rusak, Mike terpaksa masuk ke sinyal umum dan menyampaikan rencananya lewat kalimat rahasia. "Tom, akhirnya aku punya waktu untuk membaca buku favoritmu yaitu Moby Dick. Apakah kau di sana punya salinannya?" tanya Mike.
Kebetulan Swain punya salinan buku tersebut, lalu Tom berikan jawaban atas pertanyaan Mike. Sekarang, coba kau buka halaman 366, 5 paragraf ke bawah, lalu baca kata-kata terakhir pada kalimat tersebut, ujar Mike kepada Tom. Swain yang turut mendengar perintah tersebut, langsung mencari halaman serta paragraf yang dimaksud oleh Mike, dan hasilnya ketemu. Kalimat tersebut artinya siap ikut bertempur. Semua staf SOTCOM mengerti yang dimaksud Mike, dan sekarang seluruh pasukan kompak bersiap aktifkan mode perang. Swain berhasil mendeteksi ada 2 virus digital yang menyerang markas komando militer. Sementara itu, Tom kembali mengatur strategi untuk mencegah serangan Grand Columbia. Berhubung komunikasi sinyal pribadi masih sulit, Tom punya ide brilian lainnya, yaitu mengajak Meksiko dan Kuba berafiliasi membantu pasukan Navy di wilayah benua Amerika bagian tengah. Pertama-tama, Tom harus dibawa ke Nathan James terlebih dahulu, lalu 2 petinggi militer Meksiko dan Kuba ikut menyusul. Mungkin terdengar mudah, namun sebenarnya ada sedikit kendala. Kuba dan Meksiko sudah sejak lama terlibat konflik perang saudara. Entah bagaimana cara Tom mendamaikan kedua kubu tersebut. Kita lihat saja aksinya. Tom sampai di atas kapal Nathan James bersama pilot wanita bernama Maddie, co-pilot Slider, serta 2 kru helikopter. Perlu diketahui, satu-satunya kendaraan yang sinyalnya belum diretas adalah helikopter milik Maddie karena sistemnya masih analog. Tom cukup senang bisa kembali ke Nathan James. Tak lama kemudian, perwakilan negara Meksiko dan Kuba juga sampai di kapal. Tom langsung mengajak mereka berunding di ruang meeting. Fuentes adalah politikus dari Kuba, sementara Aguilar, Kapten Angkatan Laut Meksiko. Di ruang meeting, kedua tokoh representatif ini terlibat cekcok, lalu Tom coba mendamaikan mereka. Tidak ada pilihan lain kecuali berdamai dan mengalahkan invasi Grand Columbia. Tiba-tiba Burke masuk ke ruangan lalu mengabarkan pasukan TAFO berhasil menduduki Costa Rica. Target TAFO selanjutnya yaitu Meksiko, Nicaragua, dan Kuba. Al norte. Di ruang makan, Kuba dan Meksiko kembali terlibat konflik. Kali ini bukan dari petinggi mereka, melainkan dari awak tentara. Outside. Now you listen to me, or I promise you, you will be swimming home. Pada akhirnya, Kuba Meksiko sepakat untuk gencatan senjata dan memilih untuk berjuang bersama Nathan James. Sementara itu, di SOTCOM, kedatangan tamu penting yaitu Mr. Presiden. Secara tegas, Presiden Joshua Reese menginstruksikan semua pasukan militer Amerika Serikat untuk mencegah aksi pasukan TAFO merebut kilang minyak Meksiko. Sebagaimana diketahui, pasukan Navy dan pasukan pemberontak sedang mencari cara agar bisa merobohkan jembatan akses yang dikuasai oleh pasukan Grand Columbia. Armando punya ide brilian, yaitu menyamar sebagai tentara Grand Columbia lalu membajak truk militer milik pasukan musuh. Truk berhasil dibajak, dan kebetulan sekali di dalam truk tersebut ada Kolonel Perez. Sasha dan Danny ikut masuk ke bagian belakang kendaraan. Kolonel disuruh mengganti pakaian dinasnya agar pasukan penjaga tidak mengetahui aksi penyanderaan ini. Setelah itu, Perez diperintahkan untuk mengontek semua pasukannya agar tetap di sisi selatan jembatan, namun sang kolonel tersebut menolak karena merasa punya kuasa. Danny yang sangat kesal kepada Perez tanpa ragu melakukan tindakan kejam, dan cara tersebut pun berhasil. Karena pasukan kalah jumlah, Wolfman dan Candy memanfaatkan satu truk militer Kolombia untuk menyerang tentara yang berjaga di jembatan. Peledak dipasang dan satu penjaga berhasil dilumpuhkan. Sementara itu, truk Armando melewati pos penjaga. Awalnya Armando berhasil meyakinkan tentara bahwa dirinya sedang membawa satu buronan. Kemudian tentara tersebut memeriksa bagian belakang truk. Setelah itu Perez berteriak, "Prajurit, ini adalah jebakan." Comando del puente. Di kapal Nathan James, padahal semua awak sudah memperhitungkan serangan musuh dari jalur laut. Akan tetapi semuanya menjadi sia-sia karena tentara Grand Columbia melakukan serangan lewat udara. Tom merasa heran bagaimana bisa musuh mengetahui titik koordinat kapal. Tatapan curiga Tom tertuju pada Fuentes dan Aguilar, lalu mereka berdua pun bersumpah, "Kami tidak mengkhianatimu, Tom."
gumbo. Wolfman mengalami sedikit kendala pada saat menyalakan truk, namun setelah beberapa kali mencoba, ia pun berhasil. Sasha dan Green yang telah menyelesaikan baku tembak dengan tentara Grand Columbia coba mengejar Perez, sementara itu helikopter milik Nathan James berhasil menghancurkan 2 pesawat musuh. Kontak senjata sengit berlanjut ke area jembatan. Perez yang tidak mengenakan pakaian dinas membuat dirinya tidak dikenali oleh pasukan sendiri karena keterbatasan jarak pandang. Komandan Regu memerintahkan bawahannya untuk menembak, baru setelah itu mereka sadar bahwa pria yang menjadi target tersebut adalah pimpinan mereka sendiri. Di belakang Perez ada truk yang dikendarai oleh Wolfman dan sudah dipasangi peledak C4. Kemudian Wolfman dan Candy lompat keluar truk lalu meledakkan kendaraan tersebut di atas jembatan tepat di belakang Perez. Keberhasilan pasukan Navy di darat dan laut membuat Tom sangat bangga dengan kemampuan pasukannya. Lewat jalur komunikasi umum, Tom menantang Gustavo perang terbuka, bukan gerilya. Mendengar tantangan tersebut membuat mental Tavo sedikit ciut, ditambah lagi istri Gustavo, Conchita, yang pandai dalam meramal mengatakan Tom akan segera mendatanginya cepat atau lambat. Conchita juga menegaskan musuh Tavo saat ini dan satu-satunya adalah Tom Chandler, serta semua pasukan Nathan James, bukan yang lain. Jadi waspadalah, waspadalah. Gustavo marah besar kepada Hector akibat kekalahan pasukannya. Sekarang, Tavo tidak mau tahu bagaimanapun caranya Hector harus mengerahkan semua armada tempur sekutu Columbia. Di Nathan James, perwakilan dari Kuba dan Meksiko semakin akrab saja. Mereka sepakat dan akan terus berdiri bersama Amerika Serikat untuk menumpas Grand Columbia. Dan sekarang, tiba waktunya untuk Aguilar dan Fuentes kembali ke kapal mereka masing-masing. Sementara itu, Sasha dan kawan-kawan berpisah dengan Armando karena harus kembali ke Amerika. Armando sudah menyiapkan tumpangan pesawat milik teman dekat mendiang Pablo. Danny dan rekan-rekan diantar ke bandara oleh orang suruhan Armando lewat jalur yang paling aman, bebas dari tentara Columbia. Namun siapa sangka, jalur tersebut tidak lagi aman seperti biasanya dan mereka dikepung oleh pasukan musuh. Wolfman yang tidak sengaja melewati ladang ranjau langsung terlempar akibat ledakan. I got him! Cover me! No! Tengok sejenak situasi di kapal Nathan James saat ini. 3 kapal perang musuh berada tidak jauh dari Nathan James dan pergerakan mereka terpantau dari radar. Kapal perang Meksiko sudah menyiapkan medan ranjau untuk menenggelamkan kapal musuh. 2 kapal berhasil ditenggelamkan berkat strategi apik Aguilar. Namun sialnya, sebelum kapal musuh tenggelam, mereka sempat menembakkan rudal ke arah kapal Meksiko dan tepat sasaran. Kondisi tersebut membuat Aguilar tidak bisa membackup Tom dan pasukannya. 1 kapal musuh yang tersisa melepaskan 4 misil ke arah Nathan James. 3 berhasil ditepis dan 1 mengenai lambung kapal hingga membuat Nathan James mengalami kerusakan yang cukup serius. Tom tidak begitu khawatir karena ada pasukan Kuba yang akan membantu Nathan James di wilayah barat. Jarak kapal musuh semakin dekat, lalu Tom memanggil Fuentes via radio. Namun tidak ada jawaban. Tom pun mempertanyakan soal kesepakatan Kuba, apakah mereka benar-benar bersama Amerika Serikat ataukah sudah membelot. Tak lama setelah itu, kapal musuh hilang dari pantauan radar, lalu semua teknisi di Nathan James bergegas memperbaiki kapal. Sedikit informasi, sinyal di kapal NG sudah berangsur membaik berkat pertolongan pasukan sekutu. Wolfman dibawa ke sebuah klinik di area pedesaan. Perlu diketahui, klinik ini masuk ke dalam pantauan tentara Grand Columbia. Awalnya dokter yang bertugas di tempat ini ogah mengambil resiko membantu tentara Amerika, bahkan sempat mengusir Sasha dan kawan-kawan. Namun karena mengingat sumpah profesi, dokter wanita ini pun mengobati luka Wolfman. Hanya berselang 1 jam, tentara Grand Columbia mendatangi klinik lalu merampas semua obat-obat yang ada di tempat ini. Danny CS sembunyi sambil bersiap.
jaga-jaga kalau keberadaan mereka diketahui oleh musuh. Kemudian sang dokter mengajukan protes keras karena menurutnya aksi merampas ini sangat merugikan banyak pihak. Alih-alih sadar, Komandan Regu tentara Kolombia malah justru tersinggung dan berencana ingin menghabisi nyawa dokter tersebut. Akan tetapi, semua ini tidak jadi dilakukan mengingat dia dan pasukannya masih membutuhkan jasa dokter. Akhirnya, Regu tentara Grand Colombia meninggalkan klinik dan tak lama berselang pasukan Nathan James pun juga ikut pergi. Kerusakan pada lambung kapal berhasil diperbaiki. Sekarang Tom dan pasukannya sudah mengetahui kalau kapal yang menyerang mereka bukanlah kapal korvet, melainkan kapal perang berukuran besar. Nathan James melepaskan 3 torpedo, namun hanya 1 yang berhasil mengenai kapal musuh. Lalu serangan balasan dilesatkan dan hasilnya geladak kapal Nathan James rusak parah. Obsesi gila Tom kumat. Dia ingin Nathan James mengejar kapal perang musuh dan menghabisi mereka. Kara yang saat ini menjabat sebagai kapten kapal menolak tegas perintah tersebut. Menurut Kara, mengejar kapal musuh dengan kondisi seperti sekarang sama saja seperti cari mati. Mendengar opini tersebut, Mike merasa sependapat dengan Kara hingga akhirnya Tom pun sadar. Lalu mereka semua sepakat untuk pulang ke Amerika. Fuentes resmi membelot mungkin karena Gustavo memberikan tawaran menarik kepadanya. Selain itu, pasukan Gustavo berhasil menguasai Guatemala dan kilang minyak milik Meksiko. Rasa-rasanya kecil kesempatan bagi pasukan Nathan James untuk memenangkan pertempuran melawan tentara Grand Colombia seperti berikut ini. Beginilah dampak serangan dari kapal musuh. Beberapa anggota ada yang tewas, luka-luka, dan area geladak sebagian hancur. Danny dan pasukan berhasil sampai ke bandara dan menemui relasi mendiang Pablo. Sasha memberi kode sapu tangan merah sebagai tanda bahwa mereka adalah teman, bukan musuh. Kita pindah ke Southcom. Swain berhasil menemukan penyebab virus bisa masuk ke sistem komunikasi dan alutsista militer Amerika. Sederhananya, virus-virus tersebut masuk melalui chip yang terdapat pada tanda pengenal petugas. Ketika masalah ini disampaikan kepada Alicia, putri mantan pejabat kota tersebut baru ingat kalau dia sempat berkomunikasi via telepon dengan sahabatnya pada hari pertama Fleet Week digelar. ID milik Alicia bertindihan dengan ponselnya ketika memasuki X-ray gedung, dan pada saat itulah virus masuk meretas semua sistem di Southcom. Karena merasa curiga dengan sahabatnya Kelsey, Alicia langsung pulang dan meluapkan semua kecurigaan tersebut. Kelsey tidak bisa mengelak, kemudian mengakui bahwa dirinya memang antek-antek Gustavo. Kelsey punya andil besar dalam mengacaukan sinyal di Southcom. Terlepas dari semua itu, yang paling sangat disayangkan adalah mengapa Alicia begitu ceroboh mempercayai seorang teman yang baru ia kenal melalui media sosial. Musim semi tiba. Tom, Burke, Danny, Wolfman, dan Miller sedang berada di Jamaika untuk menculik ahli strategi perang Gustavo, Manuel Montano. Saat ini mereka semua sedang bersembunyi di dalam gudang whisky guna menghindari kontak senjata dengan tentara Gustavo. 2 hari sebelum mereka tiba di Jamaika, Tom bersama presiden dan petinggi militer menggelar konferensi pers menyatakan perang terhadap pasukan Grand Colombia. Burke, Cameron, Miller, dan Hugh menghadiri acara amal penggalangan dana yang diadakan oleh ibu-ibu sosialita. Memang takdir dan jodoh tidak mungkin kemana-mana. Siapa yang sangka Miller yang selama ini jomblo akut menemui jodohnya di tempat ini. Beruntungnya lagi, jodoh Miller adalah putri dari seorang sosialita. Dia bernama Courtney. Sebelum berangkat ke Jamaika, Wolfman melatih fisik bersama kekasihnya, Candy. Meski kakinya sudah tidak sempurna seperti dulu, kekuatan Wolfman tetap saja ganas dan beringas. Danny sedang menikmati waktu bersama keluarganya. Akibat kebanyakan perang, emosi Danny jadi tidak stabil. Dia sempat membentak putranya, Frankie, ketika pisau miliknya dicabut oleh bocah berusia 5 tahun tersebut. Kembali ke masa sekarang, Manuel yang dalam kondisi terluka sempat melakukan perlawanan dengan cara merampas senjata milik Danny. Akibatnya, Burke yang ada di sana terkena peluru nyasar. Melihat sedikit kondisi Cameron pasca tragedi ledakan di Spanyol, kakak kandung Burke tersebut sudah dipasangi kaki palsu, dan sekarang Burke hanya aktif sebagai staf militer kantor dan tidak lagi aktif berperang.
Tom mengontak pasukan Amerika agar bisa segera melakukan evakuasi. Tom mengutus Wolfman dan Miller untuk memantau pasukan musuh di area sekitar sebelum pasukan bantuan datang menyelamatkan mereka. Sambil menunggu Wolfman dan Miller kembali, Tom ajak Manuel bicara serius, menyadarkannya bahwa sosok Gustavo bukanlah orang baik. Sudah terlalu banyak kekacauan yang ditimbulkan oleh tokoh revolusioner tersebut. Apakah Manuel akan sadar atau malah sebaliknya? Sebelum berangkat ke Jamaika, Tom dan putrinya Ashley terlibat pertengkaran. Ashley memprotes sikap Tom yang sudah sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Sepertinya Tom mengalami masalah psikis dan mental akibat keseringan berperang. Akhirnya rencana Tom berhasil. Manuel sadar setelah mendengar semua nasihat Tom. Alhasil Manuel memberikan data penting yang ada di dalam flash disk terkait semua aksi invasi Gustavo kepada Tom. Tak lama setelah itu, Wolfman dan Miller kembali. Pasukan Amerika sudah berada di titik temu dan siap melakukan evakuasi. Namun sialnya, pasukan musuh saat ini sudah mengetahui persembunyian Tom dan pasukan. Kontak senjata pun terjadi dan Manuel tewas dalam insiden ini. Montano's dead. We gotta move. Satu jam setelah misi di Jamaika selesai, Tom langsung merapat ke Shortcom dan membuka isi flash disk Manuel. Menurut data, ada kelompok pemberontak lain selain kelompok Armando yang menentang aksi Gustavo. Kelompok pemberontak tersebut dipimpin oleh El Gallo. Agenda berikutnya, Tom akan mendatangi markas El Gallo, baru setelah itu menyerang habis pasukan Grand Colombia. Keesokan harinya, Danny sedang menghabiskan waktu bersama Frankie di taman kota. Sekarang dirinya jauh lebih nice dari sebelumnya. Tom yang sudah kembali ke rumah, melepas putra dan putrinya pergi ke St. Louis untuk melanjutkan sekolah. Hubungan mereka sekarang sudah baik-baik saja. Sekedar informasi, Sasha dan Tom saat ini kembali menjalin hubungan serius, bahkan keduanya tinggal bersama. Setelah semua urusannya beres, Tom merapat ke Nathan James. Saat ini kapal perang milik Navy tersebut sudah siap bertempur. Suasana di sana juga semakin hangat melihat para anggota Tom yang tetap kompak meski dalam situasi menegangkan seperti sekarang. Dalam hatinya, Tom sangat bersyukur memiliki mereka semua. Di tengah hutan, lihatlah bagaimana kejamnya Gustavo mengeksekusi warga sipil yang dianggap berkhianat. Tidak peduli tua muda, anak kecil dan wanita, semuanya habis dipukul rata. Sinyal komunikasi dan alutsista pasukan Amerika sudah pulih total. Selain itu, kapal Nathan James juga kembali beroperasi. Tom dan beberapa anggotanya tidak ikut di kapal, melainkan terbang menggunakan pesawat bersama pasukan marinir menuju ke Kuba. Sebagaimana rencana awal, Tom akan mendatangi markas El Gallo. Malam harinya, Hector terlibat adu mulut dengan Gustavo. Secara garis besar, Hector tidak setuju dengan Tafo mengeksekusi warga sipil menggunakan tangan anggotanya. Dalam perdebatan ini, sebuah fakta mengejutkan terungkap. Dulunya Tafo adalah petugas kebersihan di Disneyland hingga tercetus sebuah ide revolusi di kepalanya. Ide-ide tersebut kemudian disampaikan oleh Hector yang merupakan sahabat sejak kecil. Lalu mereka berdua bekerja sama seperti sekarang. Intinya, Tafo bukanlah siapa-siapa tanpa bantuan Hector. Karena misi ke Kuba bersifat senyap, semua sinyal milik pasukan musuh di area sekitar dikacaukan. Kemudian, satu persatu pasukan Nathan James dan marinir terjun dari pesawat. Tidak lupa bekal senjata juga diterjunkan. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Pesawat Hercules milik militer Amerika ditembaki musuh. Sasha sangat kecewa mendengar pesawat mereka jatuh ditembak musuh. Mengapa sinyal pasukan artileri musuh tidak dilumpuhkan juga? Tanya Sasha dengan nada kesal. Swain yang mendengar pertanyaan tersebut merasa sangat bersalah, apalagi kalau peristiwa tersebut sampai menewaskan Jenderal Tom Chandler.
Melupakan sejenak masalah tersebut, Sasha dan semua pasukan saat ini sedang mencari peti senjata mereka. Apabila semua senjata jatuh ke tangan musuh, bisa-bisa pasukan Nathan James dan marinir Amerika Serikat babak belur pada saat perang. Di tempat lain, tepatnya di tepi pantai, Tom Chandler selamat dan hanya mengalami sedikit luka pada bagian perut. Dari kejauhan, Tom melihat sebuah penampakan. Tidak ada satupun yang mengetahui bahwa Tom masih hidup. Kara mengutus helikopter untuk melakukan pencarian terhadap Tom dan pilot pesawat Hercules. Hasilnya nihil, tidak ada lain yang tampak kecuali puing-puing pesawat yang berserakan di atas lautan. Selain itu, helikopter juga melaporkan tentang kapal perang milik musuh. Kapal tersebut sudah ditangkap radar, dan ini adalah jenis kapal monster. Menurut Mike dan Melan, pantas saja Swain tidak bisa mengacaukan sinyal karena kapal monster berlayar tepat di atas pesawat Hercules Amerika. Jadi, pasukan artileri musuh dengan mudah menembak pesawat yang ditumpangi Tom. Sasha dan kawan-kawan berhasil menemukan peti senjata mereka. Sementara itu, Tom menyusup sendiri ke markas El Gallo. Sedikit terkejut, rupanya El Gallo adalah Fuentes. Navy dan marinir bekerja sama untuk menurunkan peti senjata mereka. Tiba-tiba, Push! You guys want to lower your weapons? Tom dan pasukan dibawa ke markas pemberontak. Mereka semua sedang menyiapkan senjata tempur. Jadi ceritanya Fuentes memang sempat mengkhianati gencatan senjata dengan Meksiko dan bergabung dengan Grand Colombia. Tapi sekarang dia sadar, sosok seperti Gustavo sangat tidak layak menjadi pemimpin. Kemudian Fuentes membentuk kubu pemberontak di Kuba, dan sekarang dia berjanji akan membantu pasukan Tom sampai titik darah penghabisan. Kegilaan Gustavo semakin parah. Bayangkan, dia sampai mengeksekusi prajurit Hector karena dianggap sebagai pengkhianat. Padahal, tudingan tersebut tidak ada bukti yang kuat. Tavo tidak mau mengotori tangannya. Ia menyuruh Hector dan menghabisi nyawa anak buahnya sendiri. Tentara Amerika saat ini sedang mengepung Camp X milik tentara Grand Colombia di Kuba. Tom dan Sasha sedang mengatur siasat serangan bersama Komandan Regu pasukan marinir US. Mengerikan, pasukan Tom sudah 2 hari terjebak di sini. Gustavo yang kuat secara komunikasi propaganda menyiarkan kemenangan pasukan lewat radio agar masyarakat Kuba tidak hilang simpati terhadapnya. Kelsey saat ini sedang bersembunyi dalam sebuah rumah. Tiba-tiba rumahnya kedatangan tamu yang tidak lain adalah kekasihnya, Octavio. Jika kalian masih ingat, Octavio adalah anak buah Tavo yang dulu menghabisi nyawa hacker di Kolombia. Dari gelagatnya bisa dilihat, Octavio sebenarnya tidak tulus mencintai Kelsey. Dia hanya memanfaatkan wanita tersebut untuk melancarkan aksi. Tak lama kemudian, teman-teman Octavio masuk ke rumah Kelsey. Tentu saja mereka semua sedang menyiapkan strategi baru untuk melumpuhkan pasukan militer Amerika. Ada seorang bocah pemilik rumah tempat persembunyian Tom yang mengetahui akses rahasia untuk masuk ke Camp X. Tom memanfaatkan peluang ini dengan mengirimkan sejumlah anggotanya ke dalam camp. Tiba-tiba, intuisi Tom seolah berbicara, ada kapal monster yang menyerang mereka dan teman-teman Octavio mendatangi rumah seorang pria keturunan Latin yang bekerja sebagai petugas medis di gedung pusat komando militer US. Tujuan mereka kemari tidak ada maksud lain kecuali mengajak pria tersebut untuk bekerja sama. Jika ditolak, mereka tidak segan-segan membunuh putri kecil petugas medis tersebut.
Rumah tempat persembunyian Tom hancur berantakan, bahkan bocah kecil yang tadinya membantu membocorkan informasi tewas dalam serangan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara panggilan via radio. Tentara Amerika minta bantuan karena pasukan Grand Columbia semakin mendekat ke arah mereka. Tom perintahkan semua pasukannya untuk terjun ke medan perang. Melihat sejenak ke lokasi pertempuran, di sana memang lagi kacau-kacaunya. Tentara musuh mengeluarkan tank untuk memukul mundur pasukan Amerika. Miller yang berencana menolong rekannya harus rela kehilangan kaki akibat tembakan meriam tank. Kontak senjata masih terus berlangsung. Helikopter Nathan James ikut membantu serangan, sekaligus melakukan evakuasi terhadap Miller. Dari dalam Camp X, Wolfman menunjukkan aksi heroiknya. Kalau soal bertarung jarak dekat, sejauh ini belum ada satupun musuh yang mampu mengalahkannya. Tidak ada angin apalagi hujan, Kelsey datang ke pusat komando untuk menyerahkan diri. Sebelum bicara banyak soal Gustavo dan kematian Alicia, Kelsey minta makanan karena dirinya merasa sangat lapar. Licik, ternyata itu hanya akal bulusnya saja. Kelsey sudah menyiapkan pil khusus untuk membuatnya sakit sementara yang disembunyikan dalam mata cincinnya. Petugas medis yang sebelumnya didatangi oleh anak buah Gustavo menyarankan untuk memanggil petugas rumah sakit. Swain yang saat ini berada di ruangan server sudah mengetahui kalau Kelsey punya rencana buruk. Sayangnya, terlambat bagi Swain untuk melaporkan kejadian ini karena petugas medis palsu sudah masuk ke gedung dengan membawa senjata lengkap. Tom dan pasukannya menggeledah Camp X, lalu mereka menemukan ruangan rahasia yang denahnya sangat mirip dengan gedung Southcom. Adegan menampilkan antara denah di Camp X dan penyerangan pasukan musuh di markas komando. Hugh yang melihat banyak petugas tergeletak langsung tahu kalau kantornya sedang diserang. Mike yang berada di ruang meeting berusaha berlindung di balik meja, tapi semua itu sia-sia. Pasukan musuh dengan mudah menyandera pria berpangkat jenderal tersebut. Tak bisa dipungkiri, sepertinya Mike sudah kehilangan jiwa bertempur semenjak Nostos mengalir dalam darahnya. Swain mengaktifkan kamera komputer di ruang kerja agar bisa mengawasi pergerakan musuh. Sejauh ini, hanya Swain dan Hugh yang masih selamat dari penyanderaan pasukan musuh. Octavio dan teman-temannya naik ke lantai 2, kemudian mengetuk ruangan rahasia tempat presiden menginap. Pasukan musuh berhasil masuk ke ruangan tempat Swain bersembunyi. Beruntung, Hugh datang tepat waktu. You good? Yeah. Hugh langsung kontak ke kapal Nathan James. Kebetulan, Tom dan Sasha baru saja tiba di kapal. Hugh melaporkan pasukan musuh menyandera 12 orang, termasuk Mike. Selain itu ada kabar duka, Jenderal Gabungan Kincaid tewas ditembak musuh. Lalu Sasha yang kebetulan mendengarkan percakapan ini, mengusulkan agar Hugh dan Swain segera mengontak pasukan SWAT agar aksi terorisme ini bisa teratasi. Di lantai 2 pusat komando, petugas medis yang sebelumnya diajak kerjasama oleh Octavio minta izin untuk pulang karena tugasnya sudah selesai. Mendengar permintaan tersebut, Octavio dengan senang hati mengizinkan, bahkan diantar pulang, bukan ke rumah, melainkan ke pangkuan Sang Pencipta. Berhubung semua akses pintu telah dikunci oleh pasukan Octavio, pasukan SWAT yang baru saja tiba harus masuk lewat atap gedung. Sialnya, mereka semua tidak tahu kalau pasukan musuh sudah memasang ranjau di atap. Akibatnya, pasukan SWAT yang berjumlah 25 personil tewas di tempat.
Sementara itu, situasi di dalam gedung semakin gawat. Beberapa sandera yang mencoba melarikan diri langsung dihabisi. Octavio kembali mendesak presiden agar segera keluar dari ruang kerjanya. Akhirnya, karena tidak ingin lagi ada korban nyawa, presiden keluar dan menyerahkan diri. Octavio mendesak Presiden Reyes untuk menyerahkan kekuasaan Amerika Serikat kepada Grand Colombia. Permintaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh presiden karena Amerika Serikat merupakan negara demokrasi. Tom bingung harus berbuat apa. Dia menyerahkan semuanya kepada Hugh, minta agar dilakukan upaya penyelamatan terbaik dan semaksimal mungkin. Gustavo menyiarkan pidatonya ke seluruh stasiun TV di benua Amerika. Dalam narasinya, Tavo memfitnah Amerika Serikat telah berbuat keji dengan cara menimbun makanan, menciptakan senjata biologis militer flu merah, lalu menimbun vaksinnya agar kekuasaan mereka tetap langgeng. Semua propaganda ini sama sekali tidak benar. Sebagaimana yang kita tahu, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang menjadi pahlawan dalam menanggulangi pandemi virus beberapa tahun lalu. Presiden dibawa ke depan kamera, diminta untuk mengakui ucapan Gustavo. Reyes dengan tegas membantah semua tudingan itu, dan bantahan tersebut membuat Octavio sangat kesal. Melan ditarik, lalu ditodongkan senjata. Kalau kau tidak mengaku, nyawa pasukanmu akan aku habisi, ancam Octavio. Melan sama sekali tidak takut, bahkan dirinya siap mati demi presiden dan negara. Confess. Please, don't. Octavio cukup kagum dengan presiden yang tetap tutup mulut meski nyawa anak buahnya di ujung tanduk. Kemudian Octavio menyiapkan cara kedua, yaitu hukuman gantung untuk sang presiden, dan cara kali ini pun terbilang berhasil. Reyes mengaku semua fitnah yang dituduhkan oleh Tavo kepada negaranya demi agar nyawanya selamat. Permintaan Octavio selanjutnya adalah Tom Chandler. Ya, dia ingin Tom segera menyerahkan diri kepada Grand Colombia. Hector yang melihat aksi tersebut minta Tavo agar segera mengakhiri permainan ini dan tidak perlu ada permintaan membawa Tom Chandler, sebab Hector tahu betul kekuatan pasukan Tom dan rasanya sangat sulit untuk bisa menang melawan mereka. Tavo yang mendengar saran tersebut sontak merasa kesal. Baginya, sebelum Tom Chandler dihabisi tidak ada kata menang. Sementara itu, Tom yang ditanya seperti itu merasa sama sekali tidak takut. Dia justru malah menantang balik. Kapan dan di mana kita bertemu? Tanya Tom. Hugh dan Swain menyiapkan strategi untuk mengambil alih gedung. Satu persatu pasukan musuh berhasil dilumpuhkan dan sandera pun sudah bebas. Di tengah kekacauan tersebut, Kelsey terlibat cekcok dengan Octavio. Akhirnya wanita itu sadar bahwa Octavio hanya memanfaatkannya. Parahnya lagi, Octavio tega menjadikan Kelsey sebagai tameng peluru. Presiden dibawa ke atap gedung oleh anak buah Octavio. Perlu untuk diketahui, seluruh area atap telah dipasangi peledak dan detonatornya ada di ponsel. Melan naik ke atap gedung untuk menyelamatkan presiden. Setelah berhasil mengalahkan anak buah Octavio dan mengantar presiden masuk ke helikopter, Melan malah justru kena tembak. Setelah menembak Melan, Octavio bersiap menekan detonator peledak, lalu di Nathan James, Tom bersiap datang ke lokasi yang telah ditentukan oleh pasukan musuh. Aksi kali ini bukan semata-mata ingin menyerahkan diri, melainkan Tom sudah menyiapkan jebakan. Torpedo berkekuatan super dibawa menggunakan boat, lalu ditembakkan ke kapal musuh, dan hasilnya di Southcom, semua orang melakukan salam penghormatan terakhir kepada staf militer yang tewas dalam insiden penyerangan yang baru saja terjadi. Sementara itu, di rumah kediamannya, Gustavo menerima kabar dari Hector tentang kekalahan pasukan mereka di laut maupun di Southcom. Miller sedang latihan di pusat kebugaran sambil ditemani kekasihnya, Courtney. Meski kaki Miller sudah tidak ada, namun semangatnya seolah tidak padam. Courtney mengabarkan kalau kapal perang Amerika sudah berangkat dari Kuba. Awalnya Courtney mengira Miller akan kecewa karena ditinggal, namun ternyata tidak. Miller justru berbesar hati dan berdoa agar semua teman-temannya berhasil memenangkan perang. Kara mengabarkan kepada semua awak untuk menyiapkan diri menghadapi pertempuran terakhir di pantai selatan Kolombia.
Hingga saat ini, tentara Amerika yang dibawa berjumlah 300 personel. Di ruang meeting, Tom menyampaikan kepada semua rekan, termasuk marinir, bahwa Nathan James akan mengutus beberapa orang anggota untuk memantau situasi di pantai selatan. Jika semuanya aman, barulah mereka akan lanjut menyerang ke barak militer Kolombia dan kediaman Gustavo. Sedikit informasi, sejauh ini seluruh wilayah selatan sudah berhasil dikuasai oleh Gustavo dan militer Kolombia. Hector dan pasukannya sudah membaca pergerakan tentara Nathan James. Kesimpulannya hanya ada dua pilihan. Pertama, tarik semua pasukan militer Grand Colombia dan ditempatkan di satu titik saja. Lalu yang kedua, Gustavo dibawa pergi dari rumah menuju ke tempat yang aman. Mendengar tawaran tersebut, Gustavo menolak tegas dan ia sama sekali tidak akan pergi meninggalkan rumah. Setelah meeting dengan Tavo, Hector berunding dengan 3 jenderal lainnya. Ketiga jenderal tersebut kompak bahwa mereka tidak mau lagi menuruti permintaan gila Gustavo. Bayangkan, selama ini Gustavo bergerak berdasarkan ramalan istrinya. Parahnya lagi, tentara Kolombia sudah kehilangan banyak personil akibat instruksi nekat Gustavo. Akhirnya mereka semua sepakat untuk melakukan voting dan hasilnya 3 petinggi militer Kolombia, 1 suara untuk menyingkirkan Gustavo. Apa boleh buat, Hector harus menghargai hasil vote. Malam ini Gustavo akan aku habisi, kata Hector. Di kapal Nathan James, saat ini ada seorang wartawan wanita yang ikut bersama mereka. Berhubung Tom akan melakukan briefing tugas, wartawan tersebut diamankan sejenak sampai semua arahan selesai. Dalam perintahnya, Tom menugaskan beberapa anggota untuk memantau pergerakan musuh. Ingat, hanya memantau, tidak boleh kontak senjata, kecuali dalam keadaan terpaksa. Singkat cerita, briefing pun selesai dan semua pasukan bersiap untuk bertugas. Sebelum berangkat ke lokasi pantai, Danny mengungkapkan keinginannya untuk pensiun dini kepada sang istri, Kara, tepat saat misi ini berakhir. Pasukan elit Nathan James ini merasa sudah terlalu lelah menghadapi pertempuran dan ingin hidup bahagia bersama keluarga. Bagi Kara, permintaan tersebut sama sekali tidak masalah. Helikopter Nathan James tiba di lokasi. Wolfman dan beberapa anggota lainnya siap untuk lompat ke laut, kemudian mencari titik aman untuk memantau pasukan musuh. Sesampainya mereka di pantai, pasukan langsung melakukan survei hidrografi. Wolfman langsung meneropong ke area sekitar dan melihat pasukan musuh dalam jumlah banyak sedang berjaga. Ketika semua pasukan Nathan James sedang melapor posisi, Burke malah bertingkah aneh. Teman dekat Danny dan Miller ini malah menikmati laut dan taburan bintang di atas langit. "Oh, sungguh indah di sini, Bung. Damai sekali," ucap Burke kepada Danny. Di kapal Nathan James, Swain baru saja mengembangkan sebuah teknologi canggih, yaitu alat perusak radar musuh. Dampaknya, kapal dan helikopter Nathan James tidak akan bisa dideteksi oleh radar musuh, meskipun jaraknya sudah sangat dekat. Penemuan milik Swain ini benar-benar sempurna dan berhasil, dan Nathan James aman dari kapal musuh. Danny melihat ada satu kapal patroli musuh yang jaraknya sangat dekat. Tiba-tiba, mesin kapal musuh tersebut macet, kemudian kapten menyuruh anak buahnya untuk memeriksa kondisi mesin dari bawah laut. Setelah dicek, rupanya penyebab utama mesin macet karena ada alat canggih milik Tentara Angkatan Laut Amerika yang tersangkut dengan baling-baling mesin. Kapten kapal langsung perintahkan satu anak buahnya untuk mengambil senjata, dan anak buah yang satunya lagi, yang barusan mengecek kondisi mesin, hilang karena eksekusi Danny. Kontak senjata ringan terjadi dan berlangsung sangat singkat. Burke masuk ke dalam kapal, lalu satu anak panah melesat dan menancap di dadanya. Danny yang panik melihat rekannya ditembak panah, langsung bertindak cepat dengan cara menembak. Ternyata yang menembakkan anak panah tersebut adalah seorang anak kecil, dan anak kecil tersebut sekarang sudah tewas ditembak Danny. Dalam aksi ini, Nathan James harus berduka untuk kesekian kalinya karena kehilangan salah satu prajurit terbaiknya. Burke. Malam ini, Tavo menyantap makan malam bersama Conchita, Hector, dan satu orang asisten pribadinya. Tavo mengungkapkan bahwa dirinya sudah mendengar soal aksi kudeta yang dilakukan oleh Dewan Jenderal. Selain itu, kartu ramalan Conchita seolah bisa mengetahui apapun yang akan segera menimpanya. Tavo menanyakan soal kudeta tersebut kepada Hector, apa benar demikian? Atau hanya isapan jempol belaka? Hector mulai ketakutan mendengar pertanyaan tersebut dan mengatakan apapun yang terjadi, dirinya akan tetap setia mendukung Tavo. Pimpinan revolusi ini tahu betul kalau teman lamanya ini sedang berbohong. Bahkan Tavo juga mengetahui kalau Hector berencana membunuhnya malam ini. Itu berarti Gustavo tidak boleh kalah cepat.
Kapal Nathan James dan kapal induk perang Jeffrey Michener siap melakukan aksi invasi besar-besaran ke area darat dan laut Kolombia. Semua pasukan, tank, dan armada udara diterjunkan. Sebagai pemanasan, Nathan James menembakkan roket ke arah pantai. Tank mulai memasuki area pantai. Kalau dilihat dari perlengkapan perang, jelas pasukan Amerika Serikat akan menang telak. Sementara itu, reporter wanita dibawa ikut untuk meliput perang. Area tepi pantai berhasil dikuasai, begitu juga dengan barak-barak militer yang ada di sana. Sebagaimana prediksi awal, pasukan Grand Columbia kalah telak dan semua anggota mereka menyerahkan diri. Sementara itu, kapal Nathan James mengirimkan tim evakuasi untuk korban perang. Meski tentara Amerika Serikat menang telak, namun tidak sedikit juga yang tewas dan luka-luka. Sekarang Tafo membakar semangat warga sipil untuk berdiri dan berjuang bersamanya. Letnan Jenderal Angkatan Laut Divisi Marinir Anita melakukan briefing singkat. Memerintahkan semua pasukannya untuk bergerak ke rumah Gustavo. Tangan kanan Gustavo, Felipe, memberitahukan bahwa tentara Amerika telah berhasil menaklukkan Barak El Castillo yang berada di pantai selatan. Kemudian Felipe menyarankan agar Gustavo segera meninggalkan rumah dan mencari tempat yang aman. Namun lagi-lagi Gustavo menolak ajakan untuk meninggalkan rumah. Bila memang harus mati, Gustavo ingin mati di rumahnya sendiri. Melihat sejenak situasi di kapal Nathan James, radar di kapal mendeteksi ada armada laut milik musuh yang berada berdekatan. Tom perintahkan staf tactical action untuk melepaskan rudal dan torpedo. Tentara gabungan Amerika Serikat sudah sampai di kediaman Tafo. Ketika mereka sedang menyusun strategi penyergapan, pasukan Tafo melepaskan tembakan. Lagi-lagi, radar di Nathan James mendeteksi pergerakan musuh. Tiba-tiba, dinding Nathan James rusak, bahkan tembus hingga dek kapal. Tom yang penasaran langsung keluar dari anjungan untuk melihat kapal musuh. Kontak senjata masih berlangsung sengit di pekarangan rumah Gustavo, bahkan beberapa tentara Amerika ada yang sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Tangan kanan Gustavo tewas ditembak dalam insiden ini. Di dalam rumah, Wolfman kembali pamerkan skill bertarungnya, dan untuk yang kali ini sepertinya serigala asal Australia tersebut mengalami luka yang cukup parah akibat berkelahi. Sasha yang juga sudah masuk ke dalam rumah berhasil menemukan anak dan istri Tafo. Intelijen cantik yang merupakan kekasih Tom tersebut ditodong pistol oleh putra Gustavo. Dengan tenang, Sasha mengambil pistol yang ada di tangan putra Tafo lalu beri aba-aba kepada Candy.
Kapal Nathan James benar-benar rusak parah setelah terkena hantaman rudal dari kapal musuh. Tom perintahkan Kara untuk segera mengevakuasi seluruh awak yang ada di Nathan James. Tak lupa, Tom juga menyuruh staf Tactical Action untuk membakar semua berkas-berkas penting. Jangan sampai jatuh ke tangan musuh. All hands. This is the captain. All hands. Abandon ship. That monster ship of yours is coming for us all now. Semua pasukan Gustavo takluk dalam peperangan ini. Selain karena jasa pasukan marinir, rupanya diam-diam Armando ikut membantu mengalahkan tentara Kolombia. Sementara itu, Candy melihat kekasihnya, Wolfman, dalam kondisi lemah tak berdaya. Kemudian dia langsung membawa Wolfman keluar, lalu diserahkan kepada petugas medis. Di ruang kerjanya, Tavo sudah terkepung dan tidak punya kesempatan untuk lari. Denny menawarkan kesempatan, "Sudahlah, menyerah saja kau." Sayang sekali, Gustavo tidak mengindahkan tawaran tersebut. "Aku hanya ingin menyerah kepada Tom Chandler," ungkap Tavo. Lalu kemudian Gustavo nekat bertindak bodoh, mencoba menembakkan peluru ke arah Sasha dan Denny. Akibatnya, Viva Tavo. proses evakuasi awak kapal Nathan James telah selesai. Akan tetapi Kara merasa bingung mengapa Tom Chandler sedari tadi belum terlihat. Rupanya Jenderal Bintang 4 tersebut masih berada di dalam kapal. Tom ingin melakukan serangan terakhir dan mati bersama Nathan James. I say again. Nathan James, come in. What are you doing, Tom? Mungkin seperti inilah surga yang diimpikan oleh Tom. Dia bangun dari tempat tidurnya, mengenakan pakaian dinas lengkap, lalu pergi keluar kamar. Tom melihat ada Rachel, kemudian dia mengikuti dokter tersebut dari belakang. Selain itu, Tom juga bertemu dengan beberapa orang anggotanya. Dan yang paling tidak disangka, di dalam sebuah ruangan, Tom bertemu dengan Tex. Setelah bertukar sapa, Tex menyuruh Tom untuk menyaksikan pidato Presiden Jeffrey Michener, sekaligus upacara pensiun untuk dirinya. Dalam tayangan tersebut, Tom sempat menolak untuk dipensiunkan. Bagaimana nasib Nathan James? Siapa yang meneruskan perjuangan kapal ini? Tanya Tom kepada Jeffrey. Para tamu undangan yang hadir di upacara pensiun Tom semuanya adalah mantan anggotanya yang telah gugur saat bertugas. Lalu mereka semua kompak menjawab, We have the watch, sir. We have the watch. We have the watch. We have the watch. We have the watch, sir. Shipmates going ashore. It's time, Hal. Sebelum meninggalkan ruangan, Tom mengajak Tex untuk ikut bersamanya. "Tidak, Cap. Aku akan tetap di sini. Pergilah dan sampai berjumpa lagi," ucap Tex sambil tersenyum hangat. Sungguh adegan ini benar-benar sangat mengharukan. Dad, I want you to find peace. Sekian dulu teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Jika teman-teman suka dengan cerita ini, izinkan saya untuk mengetahui dengan klik tombol like-nya ya. Kalian juga dipersilakan untuk merequest kira-kira film apa lagi yang menarik untuk dibahas. Bisa di kolom komentar atau bisa juga melalui DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Silahkan dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!